Halo guys, jumpa lagi dengan gue Madin. Di kesempatan ini, di video ini, gue mau jelasin tentang fitur toko ya. Fitur toko. Profil toko. Saya di profil toko. Ini tampilan depannya nih. Ya, ini kita bisa ganti. Ubah foto utama. Kalau yang gue pakai foto produk aja ya. Kalau kalian punya foto yang bagus yang bisa kalian tampilin aja. Kemudian kalian juga harus buat logo ya, terserah mau logonya tulisan toko kalian doang atau ya sekreativitasnya kalian aja ya. Kalau kalian punya budget terus kalian mau minta bikinin sama orang desain yang jago buat logo ya silakan ya, jadi sesuaikan. Kemudian nama toko bisa kalian ubah sebulan sekali ya, kalau masih perubahannya itu masih belum ada update lagi yang terbaru ya, karena toko ini nggak pernah dirubah namanya, seperti ini aja. Kemudian kita dikasih 5 gambar atau 5 video yang bisa kita posting di sini. Jadi ketika orang berkunjung ke toko kita, dia bisa lihat ini. Tujuannya adalah bagaimana ketika dia melihat profil toko kita, rasa kepercayaannya menjadi meningkat ya. Di sini ya gue cantumin ada sertifikat karena memang gue dibimbing sama pihak Shopee. Jadi gimana cara dapatnya? Kalau penjualan kalian sudah terbilang bagus, menurut Shopee ya, terbilang bagus, biasanya pihak Shopee akan hubungin penjual agar dibina ya. Kemudian ada video tentang bordir handuk gua. Kemudian ada profil tentang handuk, kemudian kenapa pilih pasar handuk, terus bagaimana menjadi smart buyer. Bisa juga kalian di sini cantumkan tentang jadwal pengiriman atau operasional toko kalian buka. Bisa juga kalian cantumkan ketika bagaimana ada retur barang dan sebagainya. Disesuaikan aja dengan kebutuhan kalian, apa yang ingin kalian tonjolkan dari toko profile kalian ya. Kemudian kita juga di sini kasih deskripsi toko pihak Shopee. Jadi kita bisa cantumkan ya. Kalau nggak salah di Tokopedia itu bisa kita isi namanya kolom catatan ya. Kolom catatan itu kita bisa fungsikan untuk menuliskan jadwal pengiriman, ketentuan belanja di kita dan sebagainya ya. Kalau di Tokopedia ada kolom catatan, kalau di sini nggak ada, ini aja. Kemudian ada juga namanya dekorasi toko. Apa sih dekorasi toko itu? Dekorasi toko adalah kita membuat tampilan toko kita menjadi langsung ke arah produk ya. Gue sempet pakai tapi gue nonaktifin sekarang. Tapi buat kalian yang mau pakai juga silakan ya. Jadi ada komponen, ada template, ada bannernya, mau videonya apa ya, banner toko, banner sederhana, produknya apa-apa aja. Jadi tampilannya kayak gini. Dia langsung nembak ke tampilan produk yang mau ditampilkan ya. Ini dia ya. Baru di bawahnya dia ada populer, terlaris, harga, terbaru dan sebagainya. Seperti itu.
ya. Buat kalian yang mau kayak begini ya boleh aja, bebas. Ini tentang tampilan ya, tentang tampilan. Oke. Kemudian ada kategori toko. Kategori toko itu apa? Bila kalian menjual suatu produk yang bermacam-macam, lebih bagusnya dikelompokkan. Misalnya kalau handuk ya, gue pecah dari 3 kelas. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kelas 1 yang benar-benar paling bagus, kelas 2 yang menengah, kelas 3 yang benar-benar ekonomis. Kadang orang melihat, oh harganya murah ya, dibeli. Bintangnya 5 tuh, dibeli. Dengan harapan produk murah tersebut kualitasnya luar biasa bagus. Nah, dengan kita mengkategorikan ini, orang tahu sebenarnya bintang 5 yang diberikan oleh pembeli sesuai dengan perekonomian dia dan penilaian dia di level itu. Kadang orang yang terlalu pelit beli di ekonomis, pengen kualitasnya hotel punya, padahal hotel adanya di platinum. Nah, seperti itu. Salah kaprah jadinya. Konsultasi enggak, ya. Jadi kalian juga sebagai penjual kadang ya sedikit sebel sih dengan hal ini. Ketika si pembeli kasih penilaian semaunya padahal harga udah murah banget. Tapi kalau dia ngerti produk atau dia bingung sama produk yang mau dia beli, biasanya dia akan chat ke kita sebagai penjual. Nah, kita sebagai penjual harus memberikan solusi kepada pembeli agar si pembeli itu nyaman ke kita. Nah, tapi kebanyakan sih nggak pada nanya ya, karena di sini gue udah spesifik banget, jadi udah sesuai banget sama kebutuhan dia, ya. Kalau teman-teman punya trik lain buat kategori toko itu nggak masalah. Terus munculnya di mana sih kategori toko ini? Nah, kita buka ya di sini ya. Kita buka di sini. Nah, di sini dia munculnya. Produk kelas 1, kelas 2, kelas 3, morning whistle, bambu katun, paket handuk dan sebagainya. Di sini kita klik aja, produknya langsung muncul. Kita klik, ntar langsung muncul. Kita klik, langsung muncul, ya. Oke, kayak gitu nih. Jadi diklik muncul, diklik muncul, diklik muncul, ya. Kayak gitu. Diklik muncul. Terus apa lagi ya? Ya seperti itulah. Jadi bisa tepat sasaran. Ya, bisa tepat sasaran. Ya, kita lanjut lagi. Ini tentang kategori. Selanjutnya kita lanjut ke jasa kirim saya. Nah, kebetulan lagi libur tokonya, jadi di nonaktifin. Nanti kalau udah buka lagi diaktifin lagi. Untuk jasa kirim disesuaikan dengan tempat kalian ya, tempat kalian. Baiknya konfirmasi ke call center dulu, bisa nggak dia pick up ya. Kalau bisa ya udah aktifin. Cara kerjanya gimana? Gak jelas. Terus wajib nih buat penjual tanya, kalau ada masalah saya hubungin kemana ya? Misalnya masalahnya itu tentang jadwal pick up-nya bisa diatur atau enggak, kita bisa minta atau enggak, atau tiap jam berapa. Terus
Kalau misalnya ada barang hilang kayak gimana penanganannya, kalau barang yang berat timbangan gimana penanganannya. Karena kalian harus hati-hati ya. Di ekspedisi ini kalian harus cek loh penjualannya setiap bulan itu bener gak yang cair ke toko kalian tuh sekian sekian sekian. Karena ada jasa kirim yang misalnya kalian udah tahu nih bahwa timbangan itu barang 1 kilo, tapi kan sekarang trendingnya zaman cashless ya, barang kasih aja ke kurir, udah kita nggak perlu talangin dulu bayar ongkos kirimnya, tiba-tiba nanti udah penjualan selesai duitnya cair. Kalian harus cek. Kenapa? Karena ada ekspedisi yang berat 1 kilo dianggap 2 kilo, berat 2 kilo dianggap jadi 3 kilo. Kalian harus komplain ke ekspedisinya. Shopee hanya melihat dari data yang diberikan sama ekspedisi, karena sistemnya sudah API. API itu jadi kayak sistemnya sudah saling terhubung antara si ekspedisi dengan pihak marketplace. Jadi kalau misalnya nggak sesuai dengan timbangan kalian, ya kalian akan dipotong. Misalnya kalian jual barang 50.000, ongkos kirim misalnya 10.000 seharusnya, tapi yang dicas malah 20.000. 10.000-nya ditanggung sama kalian jadinya. Yang tadinya cair 50.000 jadi 40.000 ya. Jadi teman-teman jualan di marketplace jangan langsung percaya kayak rekening di bank ya. Kalau di bank mungkin ya udah cuma kayak gitu doang, tapi kalau di marketplace-nya sendiri kan kerjasama sama ekspedisi. Jadi kalian harus perhatikan juga setiap pencairan saldo dari setiap nomor pesanan. Diperhatikan satu-satu. Ada enggak? Karena saya setiap bulan ada ekspedisi yang selalu selisih. Ya. Yang selalu selisih. Jadi kalian harus cek sendiri. Ya. Harus cek sendiri biar kalian juga bisa tahu, nggak terima begitu aja ya, nggak terima begitu aja. Oke, menurut gue sampai di sini dulu video kita. Nanti gue akan lanjutkan ke fitur-fitur berikutnya lagi ya, yang ada di marketplace Shopee ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman di barang berada. Semoga kita bisa grow up bareng-bareng ya. Grow bareng-bareng, saling bantu juga sebagai seller ya. Bisa grow bareng-bareng. Semoga bermanfaat video ini buat teman-teman dimanapun berada. Oke, itu aja dari gua. Thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa comment, share, like, and subscribe channel ini biar kalian selalu mendapat update terbaru dari video-video gua ya. Oke, itu aja. Thank you guys.